Oke, selamat sore sahabat Nusakrip dimanapun Anda berada. Sore hari ini saya akan membahas Buff Dogecoin karena ada informasi yang betul-betul sangat penting sekali ya, yang tentunya mungkin bakalan jadi bikin panik lagi ya, bikin panik para holder-holder ya, eh, terutama holder Buff Dogecoin ya, tentang berita ini ya. Yang katanya ada developer Buff Dogecoin 17 jam yang lalu ya, developer Buff Dogecoin itu melakukan transfer koin ya ke alamat baru teman-teman, dan ke alamat baru itu developernya jual lagi teman-teman, jual lagi ya. Supaya apa dia jual lagi? Supaya nggak kelihatan kali gitu. Jadi kan kemarin kalau kita lihat di BSC scan ya, ini udah saya cek ya teman, ternyata benar ya. Informasi tersebut ternyata benar ya. Jadi saya cek juga tadi. Sebenarnya saya sore ini udah nggak ada rencana bikin video tentang buff doge ya teman-teman, nggak ada rencana tadi nih ya. Cuman tiba-tiba ada salah satu army ya di grup Nusa Crypto YouTube ini memberikan informasi ya, tentang fooders ya, tentang fooders yang ngomong bahwa dev mengirim ke wallet lain gitu ya. Lalu wallet lain tersebut jualan di market, tujuannya agar nggak kelihatan bahwa wallet dev yang jualan. Oke, benar sih, ya masuk akal sih alasannya dari Indo Cukong ini ya teman-teman. Kemudian kasihan pengikutnya masih ngebela nabinya. Oke ya. Jadi buat teman-teman ya, kalau memang masih mau ngehold baby Doge buff Dogecoin ya, silahkan hold ya, karena mungkin menurut Anda projectnya bagus ya, bukan karena developernya keluar masuk gitu ya. Kan itu kan yang sering dipermasalahkan fooders dan haters ya teman-teman. Saya sih juga nggak tahu ya apa maksud dari haters gitu ya. Kenapa kok buff Dogecoin ini suka sekali gitu ya dihina-hina gitu ya. Kenapa suka kali menghina buff Dogecoin gitu ya, seakan-akan kita dapat untungnya gitu ya menghina itu. Saya sih sudah banyak nyangkut di koin lain ya teman-teman. Ada bahkan rug pull dia sudah berkali-kali saya rug pull di token micin, tapi nggak pernah saya bikin video saya hina-hina token micin itu. Kenapa? Karena saya sudah tahu risiko bermain micin adalah rug pull. Makanya di video-video saya selalu bilang ya, kepada teman-teman bahwa kalau mau main micin ya itu peluangnya cuma dua teman-teman. Kalau nggak untung besar, rug pull udah itu. Makanya kalau main micin jangan gunakan uang terlalu banyak ya. Kalau main micin jangan gunakan uang terlalu banyak, jangan sampai pula pensiun 60 juta main micin, sama kayak bunuh diri kayak gitu ya. Main micin itu gunakan uang santuy yang bisa siap hilang ya. Jangan sampai main micin uang pensiun, uang minjam, uang gadaikan tanah, uang gadaikan rumah, itu salah ya teman-teman. Nah, tadi saya sudah cek ya, seperti yang diinfokan Indo Cukong tadi, katanya buff Dogecoin buang koin ya. Langsung saya cek langsung teman-teman, dan ternyata benar ya, developernya itu buang koin keluar. Nah, ini dia teman-teman. Kalau kita video sebelumnya itu belum ada ya teman-teman. Di video sebelumnya, kan semalam kan saya bikin video buff doge ya, itu nggak ada keluar itu di walletnya developer. Di mana. Nah, di sini. Nah, ini satu hari yang lalu ya, buff Dogecoin bilang begini, army wajib tahu. Ini di sini saya lihat basic scan-nya memang belum ada ya, devnya buang keluar, tapi sekarang sudah ada. Benar sih yang dibilang Indo Cukong ya. Dan saya lihat di sini, ini kan wallet yang dia kirim ya. Kita cek langsung di wallet yang dia kirim, tujuannya itu, dan dia masih belum jual di sini masalahnya. Memang 18 hari yang lalu itu dia jual setelah dikirim dari deployer, dia jual nih. Tapi 18 hari yang lalu ya dikirim oleh deployer, dia jual tanggal 18 hari yang lalu ya. Kemudian yang dikirim sama developer 17 jam yang lalu itu belum dia jual ya, belum dia jual. Anggaplah ini developer, berarti developernya belum jual, cuman mindahin doang kan. Seandainya kalau dia masih belum jual kan nggak masalah sebenarnya. Lagian ini pun nggak banyak ya teman-teman, cuma 2.953.760.000 ya. 2 miliar itu kan berapa lah cuman duitnya ya, kali 2 miliar ini bisa bikin dumping ya teman-teman. 2 miliar doang bisa bikin dumping ya kali gitu, kecuali jualnya triliunan barulah.
bisa bikin dumping buff Dogecoin. Ya, jadi buat teman-teman, untuk liquidity poolnya si buff Dogecoin ini memang tidak dikunci ya teman-teman, alias developernya bisa gonta-ganti gitu ya, bisa buka, bisa jual gitu ya. Tapi ya, kalau buat teman-teman yang mempermasalahkan liquidity poolnya itu bisa dibuka gitu ya, teman-teman silahkan cut loss aja ya, kalau teman-teman nggak setuju dengan yang seperti itu. Kalau saya, karena memang sudah dari dulu bermain micin ya teman-teman, saya itu nggak apa namanya ya, udah terbiasa ya dengan micin-micin kayak gini ya gitu ya. Rug pull itu udah biasa sekali saya. Jadi saya mau developernya buka wallet kayak mau buka apa namanya liquidity pool kayak nggak masalah buat saya. Ya asalkan token dan projectnya jalan, itu menurut saya ya teman-teman. Ya pengalaman saya di micin itu luar biasa banyak teman-teman. Banyak micin yang nggak bermodal teman-teman. Developernya sudah buat token, itu disuruh community yang jalanin. Ya saya pernah itu ya di grup micin, saya nggak akan bakalan bilang teman-teman micin itu kami di grupnya ya teman-teman, itu harus sumsum buat listing di La Token. Bayangkanlah itu, disuruh holdernya sumsum. Nggak pernah ada diberitakan kayak gini ya, nggak pernah kami heboh-heboh ya token ini nyuruh arminya sumsum. Itu memang kesadaran kami gitu ya, karena memang adminnya waktu itu ayolah kita sumsum ya supaya bisa listing di La Token, dan benar listing di La Token, token tersebut ya. Saya waktu itu ngirim juga ya, cuman nggak banyak ya, sekitar $10 berapa dolar waktu itu saya kirim, nggak banyak ya, memang seikhlasnya aja saya kirim ya, membantu apa namanya, membantu token tersebut listing di La Token. Tapi sekarang udah saya jual token tersebut ya. Jadi udah banyak sekali pengalaman saya micin teman-teman. Jadi kalau mau micin ya misalnya kayak buff Dogecoin developernya mau narik liquidity pool, ya udah biarin aja gitu. Toh dia buat token juga kan untuk marketing dan lain-lain. Buktinya nih holder sampai 130.400 sekarang. Buat teman-teman yang nggak tahu, semalam video sebelumnya itu belum segini nih holdersnya. Ya, belum segini holdersnya. Jadi buat teman-teman ya yang masih percaya dengan developer ya lanjut aja ya teman-teman. Kalau nggak percaya udah tinggalin aja. Kalau saya mah udah biasa ya dengan main micin itu. Dan kalau menurut saya juga, dia cabut liquidity pool nggak masalah juga. Itu hak dia. Dia kan developer, kita kan investor. Developer itu sama kayak pemilik perusahaan teman-teman. Kita investor ini ngasih duit kita sama pemilik perusahaan untuk dia jalankan perusahaan itu. Kalau perusahaannya bangkrut kan udah resiko kita, kan kita invest di situ. Kenapa kita harus nyalahin perusahaannya bangkrut? Kenapa kamu nggak kerja dengan benar? Nggak bisa gitu juga kan? Ya, yang namanya risiko bisnis ya pasti ada gitu. Memang sebaiknya liquidity pool itu di lock teman-teman, tapi juga ada tantangannya. Liquidity pool itu di lock juga ada tantangannya, juga ada masalahnya, problemnya apabila liquidity itu di lock. Nggak apa namanya, nggak semata-mata bahwa liquidity di lock itu bakalan bagus, bakalan aman gitu, enggak ya. Pasti ada setiap resikonya. Jadi semua yang diambil oleh developer itu, selama keputusan yang diambil developer buat holder ya, buat kebaikan token tersebut sih saya dukung teman-teman ya. Karena menurut saya apabila buff Dogecoin ini mau dirugpulkan, easy banget loh teman-teman ya, easy banget. Kalau mau dirugpulkan tinggal dia apa namanya, hapus grup Telegram, kemudian dia tarik semua liquidity poolnya, pasti nanti itu hilang semua itu ya. Bahkan di coin market cap nanti hilang, kemudian di PooCoin hilang. Itu namanya rugpul tuh teman-teman. Easy banget ya kalau developer mau bikin rug pull ya. Jadi pastikan buat teman-teman yang bermain micin, apapun micin ya, udah siap rug pull gitu. Kalau nggak mau rug pull, saya selalu bilang ya teman-teman, mainnya di token top 10 coin market cap kayak BNB, Bitcoin, Ethereum ya, Cardano. Nah itu enak tuh, nggak akan ada mungkin rug pull. Mungkin sih masih bisa juga rug pull ya, cuman ya peluangnya kecil. Tapi kalau main micin ya harus siap rug pull. Masa takut rug pull main micin gitu? Sama kayak saya suka main perahu misalnya, saya suka naik sampan tapi saya takut basah. Nah sama kayak gitu tuh teman-teman, saya suka main micin tapi saya takut rug pull. Nah kan kayak gitu jadinya. Makanya channel Nusa Krip ini ada channel micin, channel yang sudah rug pull berkali-kali orangnya gitu, jadi udah santuy. Oke deh, itu aja ya teman-teman video saya. Nggak ada sih news-news yang lain lagi ya, cuman ya masalah ini doang ya. Ya supaya holder-holder yang masih setia sih bisa bertambah kuat imannya gitu ya. Yang nggak setia juga nggak apa-apa, tinggal cut loss aja ya teman-teman. Masih banyak koin yang lain. Saya sih nggak terlalu fanatik ya teman-teman, cuman sih saya memang suka meluruskan sesuatu, menjelaskan sesuatu
Ya, saya punya banyak koin teman-teman. Ya, Shiba Inu Army saya juga Shiba Army, Baby Dots Army saya juga arminya Baby Dots, Safe Moon Army saya juga Safe Moonnya, punya Safe Moon Fake juga saya punya, semua yang saya punya teman-teman, micin-micin ya, karena memang saya suka dengan micin gitu. Jadi saya nggak ada fanatik dengan satu koin, nggak ada fanatik dengan nggak ada membenci satu koin, ya udah. Bahkan saya banyak nyangkut di koin-koin zaman dulu teman-teman, nggak pernah saya jelek-jelekkan di YouTube. Ini token rug pull nggak ada. Iya, kita nggak boleh menjelek-jelekkan. Bahkan kalau dikasih duit pun menjelek-jelekkan token sih saya mungkin nggak mau juga ya teman-teman. Oke, gitu aja ya teman-teman video sore hari ini tentang Buff Dogecoin. Ya, terima kasih teman-teman sudah nonton. Buat Army jangan lupa like dan subscribe channel Nusa Krip ini. Sampai bertemu di video selanjutnya. Tetap semangat, jangan lupa bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.